Gubernur tuh nggak ada kerjanya. Kalau mau jujur, gubernur tuh nggak ada kerjanya kok. Itu untuk gubernur yang mana enggak sayang kepada rakyat, Pak. Beda dengan Bapak. Di Jawa Barat kami menyampaikan duka yang mendalam atas gugurnya 3 prajurit TNI dalam misi menjaga perdamaian dunia, bertugas berjaga di Libanon. Salah satunya berasal dari Jawa Barat, bernama Kapten Infantri Julmi Aditya, warga kota Cimahi. Turut berduka cita ya teman-teman atas musibah yang terjadi kepada prajurit TNI negara Indonesia ini, dan banyak sekali yang mendoakan, termasuk Kang Deddy Mulyadi dan bahkan ada warga Jawa Barat teman-teman. Dan yang jadi pertanyaan di sini para netizen adalah kemana para pejabat, para petinggi ya, termasuk ya mohon maaf, Pak Prabowo hanya menyampaikan belasungkawan lewat story Instagram teman-teman ya. Itu semoga seluruh keluarganya ditabahkan dan bisa melewati masa-masa sulit dalam ujian yang diberikan, dan seluruh tugas yang ditunaikan akan menjadi catatan kebaikan dalam sejarah perdamaian dunia. Semoga dunia segera berdamai, konflik segera berakhir. Wah, lu bener-bener dah ya jadi presiden. Asli, bener-bener gak punya empati lu. Masa sekelas presiden ngucapin belasungkawa untuk gugurnya 3 pasukan TNI yang bertugas sebagai pasukan perdamaian di Lebanon lewat Instastory doang? Story. Nah ini teman-teman sangat disayangkan sekali ya, petinggi kita ya, presiden kita ya, mengucapkan dengan begitu cuma lewat pesan, cuma lewat status teman-teman ya. Sangat disayangkan sekali Pak. Aduh, jadi rakyat bertanya-tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Deddy Mulyadi sudah bicara jauh-jauh hari terkait yang terjadi sekarang teman-teman, terutama di bagian timur. Pemerintah Indonesia harus ikut andil untuk mendamaikan itu ya. Tapi yang jadi permasalahan di sini, jangan sampai salah langkah ya. Walaupun ini sudah takdir, tapi jangan sampai salah langkah lagi teman-teman, karena akan berakibat fatal. Dan kita juga akan melihat pidato Kang Deddy Mulyadi membahas ini, dan gimana sih tanggapan masyarakat terkait yang terjadi sekarang ya, terutama terkait petinggi kita ya, presiden kita yang mana cuman belasungkawan lewat status. Oke, coba kita lihat videonya ya teman-teman. Hari ini saya melihat ada sebuah peristiwa besar di negeri ini. Apa peristiwa besarnya? Ada negara yang kokoh berdiri di embargo puluhan tahun. Saya tidak bicara ini dari sisi agama. Saya bicara persoalan kedaulatan. Setiap negara berhak dan wajib untuk mempertahankan kedaulatan negaranya. Setiap negara berhak untuk menentukan pemimpinnya sendiri, apapun hasilnya. Dalam perspektif itu, saya melihat kenapa Iran bisa bertahan. Karena satu, pemerintahnya efisien. Ulamanya memperlihatkan sebuah kesederhanaan yang luar biasa. Dia memilih jadi martir dibanding dia meninggal belakangan. Martirnya menjadi sebuah gerakan heroisme publik. Dan saya baca berapa APBN Iran? 1.000 triliun dari 92 juta penduduk. Tapi dari 10 masyarakat usia sekolah 9 kuliah. Apa yang kuliah dipelajarinya? Sains, matematika, fisika, kimia, biologi, kedokteran, engineer, berobat gratis, sekolah gratis, jalan tidak ada yang bolong, lingkungannya bersih, rakyatnya tidak ada yang kelaparan. Efisien birokrasi. Saya lihat berapa belanja pertahanan Iran, hanya 132 triliun. Kenapa 132 triliun bisa bikin drone dengan mutakhir, bisa bikin hulu ledak, bisa memperkuat
seluruh armada perangnya, bisa berperang dengan gagah, mempertahankan keyakinannya, karena dia membuat sendiri. Karena negaranya efisien, perguruan tingginya melahirkan orang-orang hebat yang bekerja di bidang sains, penelitiannya kuat, akhirnya melahirkan produk-produk unggul bagi bangsanya yang bermanfaat. Kang Deddy Mulyadi menyampaikan bahwa kecintaan kita terhadap NKRI, kecintaan kita terhadap negara merupakan sebagian ya iman dari kita. Kamu turun sebagai kepala dinas ke sekolah, cek sekolah berantakan, UPTD tidak berfungsi, sistem rekrutmen kerja online belum berjalan, laporannya iya aja di depan umum, fakta di lapangannya belum. Seminggu ini beresin. Saya nggak mau kinerja Provinsi Jawa Barat kayak gini. Waduh, UPTD-nya suka nengok nggak sini sih? Ada Pak. Suka ngontrol nggak? Ada dari Mas KCD-nya. Ya artinya nggak ngapa-ngapain kontrolnya. Iya belum. Kalau sudah dari katakan belum. Iya sudah. Berarti dari mulai dinas pendidikan provinsi sampai ini bohong semua. Lagian ngeyel ya, sudah diingatkan oleh Kang Deddy Mulyadi. Padahal itu Kang Deddy Mulyadi sudah bicara beberapa tahun lalu tentang utamain dulu ya warga sekitar untuk masuk kerja. Tapi ini malah mana kinerjanya mana? Wajar Kang Deddy Mulyadi ya sampai marah seperti itu. Kalau kami pejabat sudah cukup, mau nyari apa lagi? Mobil dikasih sama negara, tunjangan dikasih, asuransi dibayarin, makan dibayarin, tinggal sayangnya sama rakyat. Jangan ngambil lagi jatah rakyat, sudah. Mau apa lagi? Nggak ada pejabat yang sengsara, nggak ada. Nggak ada anggota DPRD yang sengsara, nggak ada. Yang sengsara itu rakyat kita. Kalau Yakin sih kalau pejabat pemikiran seperti ini ya, kalau pejabat sayang sama rakyat seperti ini, maju ya, negaranya maju nih, asli ya teman-teman. Ngapain hidup memimpin kalau nggak punya nilai? Kalau nggak ada yang perjuangkan, kalau nggak ada ideologi yang dibangun, kalau nggak ada nilai-nilai masa depan yang ingin diletakkan, sekedar menjabat, nggak usah jadi politisi, jadi pegawai negeri saja, tukang disuruh. Pegawai negeri kan tukang disuruh. Bupati ini, ibu paling hebat. Ganti bupati ini, bapak hebat. Besok hebatlah. Mas, hari ini saya ketemu orang miskin, tidak akan menyelesaikan masalah. Lek kowe gelem ya silahkan, nek aku ora aku banget. Nggak usah. Ikhlas saja, jadi diri kita sendiri. Rasa gaya. Halo guys. Muncul lagi nih orang ini teman-teman yang selalu nyindir KDM, padahal fokus saja udah bekerja ya. Jawa Tengah tuh membutuhkan Anda ya. Kalau kita lihat gagasan Kang Deddy Mulyadi di dalam sebuah forum, di situ banyak sekali para menteri teman-teman tercengang ya melihat gagasan Kang Deddy Mulyadi. Pimpinan yang saya hormati, kita langsung saja. Kita tahu bahwa daerah-daerah hari ini mengalami penurunan dana alokasi. Bahkan ada beberapa daerah yang hampir tidak lagi memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pembangunannya karena dihabiskan untuk belanja pegawai. Ada pengangkatan P3K memiliki implikasi terhadap terkurasnya dana alokasi pembangunan dan DAU. Kemudian yang berikutnya, setelah itu dana DAK mengalami penurunan, terutama di bidang infrastruktur. Ini memiliki implikasi yang cukup luas terhadap kinerja pembangunan di setiap daerah. Kalau data-datanya kita sudah sampaikan lah, nanti tinggal dilihat. Nah, seluruh problem itu menurut saya harus segera diselesaikan dalam kerangka kerja, dalam rekrutmen kepegawaian P3K yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh daerah. Saya berikan contoh misalnya, tidak semua menurut saya seleksi untuk P3K atau ASN itu harus melalui pendekatan seleksi digital. Kenapa? Karena ada beberapa spesifikasi pekerjaan yang itu tidak perlu digitalisasi. Sopir truk sampah itu nggak usah seleksi ASN menurut saya. Tukang sapu itu tidak usah. Tukang taman tidak usah, tenaga office boy tidak usah, tenaga pengamanan tuh tidak usah. Apa sih dampaknya dari rekrutmen ini? Yang pertama, dari sisi rekrutmennya terjadi rekrutmen ASN dan P3K, tetapi di sisi lain kebutuhan yang dibutuhkan oleh daerah dan provinsi itu tetap dilakukan, pada akhirnya ngangkat lagi melalui outsourcing. Ini pertama pendekatan. Kemudian yang kedua,
bahwa BUMD pasti kualifikasinya nanti data disampaikan, ada sehat, ada dalam kategori sehat banget, ada yang dalam kategori tidak sehat. Yang tidak sehat kami lagi lakukan audit investigatif, kemudian nanti akan dilakukan 2 pilihan, diteruskan atau ditutup. Nah, problem dari BUMD itu di daerah itu satu saja, BUMD diisi oleh tim sukses. Itu problemnya, sehingga profesionalismenya dikesampingkan. Rambu-rambu ini harus segera dibangun dengan baik. Terus kemudian yang berikutnya, ini Jawa Barat. Jawa Barat ini provinsi menurut saya paling aneh. Jumlah penduduknya hampir 50 juta, terbesar di Indonesia. Tetapi jumlah desanya kecil dibanding Jawa Tengah. Jumlah kelurahannya kecil dibanding Jawa Tengah. Jumlah kecamatannya kecil dibanding Jawa Tengah. Sehingga desa di Jawa Barat ada yang menanggung penduduk satu desa 150.000. Nah, komposisi dana desa itu pendekatannya tidak seperti itu. Tetap saja pendekatan-pendekatan normatif daerah ini yang harus segera dilakukan evaluasi ini. Dan kemudian yang berikutnya adalah sudah juga semestinya Komisi 2 memelopori daerah desa yang sudah berubah karakternya menjadi kelurahan karena pertumbuhan industri, harus segera dibuat kelurahan tidak desa lagi, karena pendekatan kewilayahan sudah tidak relevan lagi dengan jumlah penduduk yang tidak monokultur, yang sudah plural. Yang perlu dilakukan pendekatan birokratif, bukan berdasarkan pendekatan politik. Ini yang harus dilakukan. Kemudian yang berikutnya adalah daerah menanggung beban apa lagi? Instansi vertikal seperti Kementerian Agama itu kewenangannya banyak banget, ngurus madrasah diniyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, masjid, pondok pesantren, tapi duitnya nggak bawa. Nah, pada akhirnya kalau gubernur tidak memenuhi, kalau bupati tidak memenuhi kebutuhannya, maka nanti akan dibenturkan dengan isu agama, tidak berpihak pada kepentingan umat. Padahal di satu sisi, dia masih memiliki kewajiban-kewajiban terhadap sekolah SD negerinya masih roboh, SMP negerinya masih roboh, SMA negerinya masih roboh. Nah, problem seperti ini kalau dibawa ke wilayah politik DPR, maka kita akan mendominasi kepentingan ini dibanding kepentingan internal kita, yang menjadi kewajiban dasar kita. Untuk itu nanti ke depan Kementerian Agama harus jelas. Kalau dia mengatakan bahwa masjid tanggung jawab Kementerian Agama, madrasah diniyah tanggung jawab Kementerian Agama, madrasah sanawiyah Kementerian Agama, madrasah aliyah negeri Kementerian Agama, termasuk juga madrasah aliyah swasta, pesantren adalah di bawah Kementerian Agama, uang di Kementerian Agama diperbanyak agar mereka bisa mandiri. Sehingga fiskal kabupaten, fiskal kota, fiskal provinsi sangat berimplikasi kuat bagi kesejahteraan publiknya dan bagi apa yang menjadi kewajiban dasarnya. Kemudian yang berikutnya adalah ini urusan otonomi di Jawa Barat. Lucu, ada kabupaten yang penduduknya 6 juta, ada kota yang penduduknya hanya 250.000 tapi berbatasan. Saya berikan contoh misalnya, dulu di wilayah selatan, karena waktu itu ketua komisi 2-nya itu dapilnya Ciamis, Banjar, Pangandaran, sehingga pertumbuhan otonominya cepat. Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis. Tetapi di wilayah Bogor yang penduduk 6 juta sampai sekarang nggak berubah-ubah. Kemudian juga Kota Sukabumi berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi. Kabupaten Sukabumi penduduknya banyak sekali, sedangkan Kota Sukabumi penduduknya kecil sekali. Kota Cirebon dengan Kabupaten Cirebon, Kota Cimahi berbatasan dengan Kabupaten Bandung, berbatasan Kabupaten Barat. Kotanya kecil sekali penduduknya, tapi di sisi lain Kabupaten Bandung penduduknya besar sekali. Fiskal ini akan lahir tidak adil. Ada kota yang mendapat alokasi relatif baik, penduduknya sedikit, ada kabupaten yang alokasinya tidak begitu besar, penduduknya besar. Pertanyaan saya adalah ke depan bisakah dibuat inisiasi penambahan jumlah wilayah untuk sebuah wilayah? Misalnya, kalau Kabupaten Sukabumi susah sekali membuat daerah otonomisasi baru, bisakah sebagian dari wilayah Kabupaten Sukabumi diintegrasikan dengan Kota Sukabumi, kotanya berubah jadi kabupaten? Ini percepatan untuk apa? Agar melahirkan rasa adil dalam percepatan pembangunan di Jawa Barat. Kemudian ke depan, bisakah dana alokasi umum standarnya bukan dari jumlah kabupaten, jumlah kota, jumlah desa, jumlah kelurahan? Bisakah standarnya adalah jumlah penduduk? Karena kalau pendekatannya hanya jumlah kota, jumlah kabupaten, jumlah kelurahan, maka Jawa Barat akan di bawah Jawa Tengah secara terus-menerus.
Sedangkan beban residu akibat pertumbuhan industri berbatasan dengan ibu kota negara, berbatasan dengan Jakarta, itu memiliki implikasi luas dalam penanganan. Barangkali ini sebagai pengantar dari saya dalam pendekatan-pendekatan ke depan, dan ini amanah dari teman-teman di daerah. Semoga kebuntuan-kebuntuan ini bisa dilakukan percepatan-percepatan. Karena apa? Karena daerah diperlukan upaya-upaya kita untuk melakukan perubahan-perubahan, tidak boleh secara terus-menerus dengan pola monoton seperti ini. Nah, yang terakhir misalnya hari ini daerah harus beratraksi. Misalnya penurunan di sektor alokasi irigasi di BBWS. Itu kan harus ditutup lewat provinsi, karena itu kebutuhan dasar pertanian, kemudian daerah aliran sungai, dan itu berdampak pada banjir. Nah, ini juga akhirnya kita banyak menutup. Kita ini, dan akhirnya berbagai kegiatan di daerah, itu berbagai kebutuhan di daerah yang sebenarnya itu menjadi kewenangan pusat, itu pada akhirnya juga ditutup lagi oleh daerah. Ditutup lagi oleh daerah. Ini barangkali sebagai gambaran umum, saya ucapkan terima kasih. Semua itu dia video kali ini, yang mana banyak sekali kita tadi membahas. Yang pertama ada turut berduka cita ya, kepada korban ya, kepada almarhum yang sudah berjuang untuk perdamaian ya, dunia, yang insya Allah husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Dan Kang Deddy pun tadi turut mendoakan teman-teman. Kemudian ada pidato Kang Deddy Mulyadi dan kegiatan Kang Deddy sehari-hari, yang mana itu merupakan contoh untuk memberikan contoh kepada pemimpin yang lainnya. Terima kasih, sampai berjumpa di video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.